Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah Syanur Musdalifah dari kelas 6C dengan NPM 213110049. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas dari praktikum analisis kosmetik dan produk pangan dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Subur Widodo SSC Farm dan Bapak Apoteker Ahmad Ragiban SSI, dengan asisten dosen Kakak Ronaldo Adriansyah dan Kakak Akbar Rizky Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan dari jurnal yang saya ambil dengan judul Penetapan kadar asam lemak bebas pada kacang tanah goreng secara alkalimetrik. Latar belakang: asam lemak bebas dihasilkan dari proses oksidasi, tetapi pada tahap selanjutnya, asam lemak bebas dihasilkan dari proses hidrolisis yang disebabkan oleh keberadaan air. Asam lemak bebas akan mengkatalisis hidrolisis minyak yang digunakan pada proses penggorengan. Pada saat dijumlahkan, asam lemak basah berada dalam jumlah yang signifikan, akan terbentuk asap yang berlebihan dan kualitas dari makanan hasil goreng menurun. Teori alkalimetri. Alkalimetri adalah analisis volumetri yang menggunakan alkali, yaitu basa, sebagai larutan standar. Prinsip alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa ataupun sebaliknya. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar asam lemak bebas dalam kacang tanah goreng secara alkalimetri. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian yaitu gelas Erlenmeyer, gelas ukur, buret, statif, foto sampel, panci, blender, centrifuge, dan raca. Bahan-bahannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah kacang tanah goreng, etanol, indikator phenolphthalein, aqueous, dan KOH. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah kacang tanah goreng yang berada di kawasan kota bandar. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama ada pembuatan etanol netral, yaitu dipipet 20-25 ml etanol teknis ke dalam Erlenmeyer, lalu diteteskan dalam tetes indikator phenolphthalein, kemudian dititrasi dengan larutan KOH sampai terbentuk warna merah muda. Ini percobaan sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua ada pembuatan KOH 0,1 N, yaitu ditimbang 2,8 gram kristal KOH dalam beker glass 50 ml, kemudian masukkan ke dalam lambung takar 500 ml dan dilarutkan dengan aqueous sampai garis tanda. Kemudian larutan tersebut dihomogenkan dan dimasukkan ke dalam burek. Selanjutnya standarisasi KOH 0,1 N, ditimbang 0,148 gram asam oksalat, kemudian dilarutkan dalam 20-25 ml aqueous, ditambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 8 tetes, dititrasi dengan KOH yang sudah dibuat, diulangi percobaannya sebanyak 3 kali. Dan kemudian ada pembuatan minyak kacang, ditambahkan sebanyak 250 gram sampel kacang, kemudian dimasukkan ke dalam blender, ditambah secukupnya air dan dihaluskan. Sampel kacang dipanaskan di atas kompor sambil diaduk hingga kering dan mengeluarkan minyak. Sampel kacang yang sudah kering kemudian diangkat dan diperas menggunakan kain hingga mengeluarkan minyak. Minyak yang didapat dipisahkan agar jernih mengeluarkan sentrifuge. Selanjutnya ada penentuan kadar asam lemak basah, yaitu minyak yang dihasilkan pada kacang ditimbang sebanyak 2,5 gram dan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer, kemudian ditambahkan alkohol netral sebanyak 50 ml dan ditambahkan 8 tetes indikator phenolphthalein, lalu dititrasi dengan KOH yang telah distandarisasi hingga menghasilkan perubahan warna bening menjadi merah keunguan. Diulangi titrasi sebanyak 3 kali dan dihitung persen asam lemak bebas. Hasil: kadar asam lemak bebas produk Femi Dewi, Najas Snack, dan camilan Mama berturut-turut 2,30%, 1,95%, dan Najas
bottleneck 1,54%. Diagram kadar asam lemak bebas dapat dilihat pada gambar 4. Sedang berdasarkan tabel 2 dan gambar 4 menunjukkan bahwa pada sampel produk cemilan mama menghasilkan kadar asam lemak bebas paling rendah yaitu sebesar 1,54% dan berbeda dengan sampel produk MD Dewi. Sampel produk MD Dewi menghasilkan kadar asam lemak bebas yang paling tinggi yaitu sebesar 2,30%. Tingginya kadar asam lemak bebas menunjukkan bahwa kualitas lemak yang terkandung dalam produk makanan semakin rendah. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian kadar asam lemak bebas terhadap produk kacang tanah goreng diperoleh asam lemak bebas produk MD rata-rata sebesar 2,30%, produk najasnya 1,95% dan cemilan makanan 1,5%. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.